Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan melanjutkan ya, bahasan tentang NLP. Kali ini kita akan membahas tentang pemilihan kata yang informatif. Sebelumnya kita telah belajar tentang tokenisasi dan juga simple statistik seperti distribusi frekuensi dari suatu kata dan juga frekuensi eh, panjangnya jumlah karakter di dalam semua kata kita gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan ketiga tools ini ya, untuk melakukan filtering terhadap kata-kata yang ada di dalam teks kita, memfilter kira-kira kata informatif apa yang terdapat di dalam teks itu ya. Kalau di sini teks Black Bones ya, dari Gutenberg. Nah, pokoknya kayak gini ya. Kalau misalkan kita lihat ya bagaimana distribusi dari kata-kata yang ada di dalam teks ini ya, maka yang most commons-nya itu adalah kata-kata seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi ada kayak koma, ada the, ada and, ada of, ada in, ada to dan sebagainya. Nah, ini adalah kata-kata yang paling sering muncul di dalam teks kita gitu ya. Tapi wait, oke. Tapi kata-kata ini tidak begitu informatif. Artinya tuh tidak memberikan kita gambaran kasar tentang apa sih konten yang ada di dalam teks ini, gitu. Jadi kata ini kurang informatif, kayak gitu. Nah, kita akan mencoba mencari kata yang informatif, kayak gitu. Nah, teorinya seperti ini ya. Jadi, kata yang informatif itu ya, dia itu memiliki jumlah karakter yang banyak. Jadi, kata yang memiliki jumlah karakter yang banyak, kemungkinan dia itu adalah kata yang informatif dibandingkan kata yang memiliki jumlah karakter yang sedikit, kayak gitu. Nah, misalkan kayak ini ya, ada the, ada and, ada of, ada to, dan sebagainya. Meskipun ini adalah kata-kata yang sering muncul di dalam teks kita, namun ini adalah kata-kata yang tidak informatif ya, karena tidak memberikan kita gambaran kasar tentang teks itu gitu. Dan di sini jumlah karakternya itu adalah 3 3 2 2 gitu ya. Jadi sedikit ya jumlah karakternya. Kemudian juga kata yang lebih panjang itu dia lebih informatif. Contohnya seperti ini, responsibilities gitu ya, ataupun independent ya, atau misalkan apa ya, freedom gitu ya. Jadi kata yang jumlah karakternya lebih panjang ya, dia lebih informatif dibandingkan kata-kata yang jumlah karakternya sedikit. Seperti itu ya probabilitasnya. Jadi clear ya. Nah, jadi kita sekarang akan mencoba memfilter kata-kata di dalam teks kita dengan kata yang memiliki jumlah karakter yang panjang. Misalkan kita akan memfilternya dengan jumlah karakter lebih dari 6 ya, kan ya. Jadi long words gitu, yaitu adalah, words in words ya, di sini variabelnya adalah words ya, words, w in w w in words if length dari lebih dari 6 gitu ya. Terus coba filter, heeh. Nah, ini dia kata-kata yang jumlah karakternya lebih dari 6 ya. Kalau kita lihat ada innocence, ada evening, ada watching, ada welcome, dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kata yang informatif ya, dia tidak hanya memiliki jumlah karakter yang, lebih banyak ya, dia juga kemunculannya sering di dalam teks kita ya. Jadi itu jelas ya, kata yang sering muncul ya kemungkinan dia ada kata yang menunjukkan, konteks tentang teks itu adalah teks apa, kayak gitu. Jadi selain kita memfilter
teks kita dengan jumlah karakternya, kita pun akan filter dengan, frekuensi kemunculannya di dalam teks ya. Berarti kayak gini, berarti in words if, len dari lebih dari 6 ya, kemungkinan kemungkinan. Kemudian, misalkan kita akan memfilternya lagi dengan frekuensi dari word itu jumlah munculnya misalkan lebih dari 6 juga ya misalkan ya. Jadi ini FG dis-nya lebih dari 6 juga. Dis W lebih dari 6 juga. Nah, ini dia kita masukkan ke dalam variabel misalkan apa, in words gitu ya, informative words. Oke, ada yang salah. Oh ini kita kasih n ya, gitu. Nah ini dia kata-kata yang kemungkinan, informatif di dalam teks kita yang akan memberikan gambaran besar tentang teks kita. Nah kalau kita lihat di sini, kata-katanya ada yang duplikat ya, ada yang duplikat kayak morning, children juga banyak ya duplikat ya. Nah kita akan, ubah ini dari list menjadi set supaya kata-katanya ada kata-kata yang unik semua ya. Nah ini dia, jadi ini dia ya. Ada children, ada delight, ada flowers, ada morning, dan true, dan ada juga weeping. Nah jadi, kemungkinan ya, kemungkinan besar teks ini berhubungan dengan children, delight, flowers, morning gitu. Jadi teks ini ada sangkut pautnya dengan children atau flowers gitu. Nah jadi itu ya, jadi itu. Jadi kita bisa, mempunyai gambaran besar tentang apa sih konten dari ataupun, ya topik dari teks kita gitu. Jadi itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.